Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Halo. Kali ini kita punya satu dokumen penting nih di tangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 162 tahun 2025. Yang terbaru ya berarti? Iya, fokusnya spesifik banget. Tanggung renteng berdasarkan prinsip syariah untuk pembiayaan ultramikro. Umi. Betul. Jadi sumber kita tunggal tapi padat isinya. Misi kita hari ini, ya kita bongkar aja fatwa ini bareng-bareng. Biar Anda dapat intisari dan pemahaman praktisnya. Supaya jelas ya, apa sih tanggung renteng syariah itu dan gimana cara kerjanya menurut DSN MUI? Persis. Dan ini relevan sekali loh, pembiayaan ultramikro itu kan menyasar lapisan usaha paling dasar ya. Iya, yang jumlahnya banyak banget di Indonesia. Nah, skema tanggung renteng atau tanggung jawab bersama dalam kelompok ini sebenarnya bukan hal baru, udah lama jalan di masyarakat. Oh, jadi udah ada prakteknya ya? Udah ada. Tantangannya itu memastikan prakteknya sejalan gitu kan dengan prinsip syariah. Nah, fatwa inilah jawabannya. Memberikan panduan yang ya bisa dibilang ditunggu-tunggu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Kenapa DSN MUI sampai merasa, wah ini perlu nih bikin fatwa spesifik soal tanggung renteng UMI? Pasti ada urgensinya. Iya, di bagian menimbang, fatwa itu disebut beberapa alasan kunci. Pertama, yaitu tadi yang Anda sebut, praktek pembiayaan UMI pakai model tanggung renteng ini memang sudah ada di lapangan. Bukan konsep dari langit. Bukan, udah dijalankan perorangan maupun lembaga. Nah, tapi yang krusial, poin kedua, meskipun udah jalan lama, ternyata belum ada panduan syariah resminya. Ah, itu dia masalahnya. Belum ada dawabit dan hudud. Gampangnya sih aturan main dan batasan-batasan yang jelas menurut syariah untuk praktek ini. Jadi ada semacam kekosongan panduan formal gitu. Dan ini bisa berisiko kan, praktik jalan terus tapi nggak ada pagar syariahnya yang jelas. Bisa aja tanpa sadar, melanggar prinsip tertentu. Betul. Makanya DSN MUI turun tangan menetapkan fatwa ini. Nah, ini menunjukkan peran DSN MUI yang menurut saya ya cukup responsif. Nggak cuma menetapkan aturan dari atas, tapi juga melihat dinamika muamalah, transaksi ekonomi real di masyarakat. Mereka lihat apa yang benar-benar terjadi dan dibutuhkan, terus dikasih kerangka syariahnya. Gitu ya? Persis, memastikan aktivitas ekonomi itu tetap dalam koridor syariah. Oke. Nah, sebelum kita gali lebih dalam nih, mekanismenya gimana? Ada baiknya kita samakan dulu pemahaman soal istilah-istilah kunci dalam fatwa ini. Biar kita semua satu halaman. Setuju banget. Definisi ini penting sebagai fondasi diskusi kita ke depan, biar nggak salah paham. Siap. Pertama, tanggung renteng itu sendiri. Intinya apa sih? Yaitu tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok. Kalau ada kewajiban pembiayaan kelompok yang perlu diselesaikan, jadi satu kena masalah, bayar, yang lain ikut bantu tanggung, gitu ya kasarnya? kira-kira begitu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Terus, pembiayaan ultramikro, UMI. Ini pembiayaan khusus buat nasabah anggota kelompok yang usahanya masuk kategori usaha ultramikro. Usaha yang skalanya kecil banget ya? Ya, biasanya perorangan, asetnya sangat terbatas, modalnya kecil, sesuai definisi undang-undang. Fokusnya memang di segmen akar rumput ini. Segmen yang seringkali, jujur aja, sulit dijangkau pembiayaan formal konvensional. Betul sekali. Kemudian ada pembiayaan kelompok. Ini merujuk cara penyaluran pembiayaan UMI oleh Lembaga Keuangan Syariah, LKS. Penyalurannya ke nasabah perorangan, tapi dalam suatu kelompok. Jadi basisnya kelompok. Bukan individual murni berarti ya penyalurannya? Bukan. Nah, kelompok itu sendiri apa? Ya, sekumpulan orang. Mereka saling kenal, interaksi rutin, sama-sama dapat pembiayaan dari LKS, punya pertemuan berkala, ada aturan main internal yang disepakati bareng, dan biasanya dapat pembinaan juga dari LKS. Jadi ada ikatan sosial dan aturan mainnya ya di kelompok itu? Iya. Terakhir, anggota kelompok, ya gampang ya, individu-individu yang jadi bagian dari kelompok itu dan menerima pembiayaan. Oke, jelas definisi dasarnya. Nah, yang menarik nih kalau kita lihat semangat di balik istilah tanggung renteng ini, fatwa secara eksplisit mengaitkannya dengan ruh ta'awun. Oh iya, ta'awun yang di Al-Maidah ayat 2 itu. Betul, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi ini bukan sekedar strategi manajemen resiko buat LKS semata loh. Bukan cuma biar kredit nggak macet gitu ya? Bukan cuma itu, ada dimensi sosial, kebersamaan, gotong royong yang sangat kental di dalam kelompok itu sendiri. Ini yang mungkin membedakannya dari sekedar pinjaman biasa, ada nilai lebihnya.
Wah, jadi landasan semangatnya kuat ya. Dan tentu, fatwa ini nggak asal dibuat dong ya. Pasti ada dasar hukum syariahnya. Jelas, dasarnya kuat, merujuk pada Al-Quran, hadis Nabi Asw, terus kaidah-kaidah fikih, sampai pendapat para ulama juga dikutip. Tadi udah disebut QS Al-Maidah 5 ayat 2 soal tolong-menolong. Ayat lain yang dikutip misalnya apa? Ada contoh? Wah, banyak sebenarnya. Ada perintah menunaikan amanah, ini kan relevan banget ya, karena skema ini basisnya kepercayaan. Antar anggota, juga antara kelompok dengan LKS. Bener juga. Terus ada anjuran memberi kemudahan bagi yang kesulitan bayar utang, perintah memenuhi akad atau perjanjian, sampai larangan umum seperti larangan riba dan memakan harta secara batil. Semua ini jadi semacam pagar syariahnya. Oke, Al-Quran jelas. Kalau dari hadis gimana? Ada rujukan spesifik? Ada, dan ini menarik karena ngasih contoh konkret semangat kebersamaan dan nanggung beban bareng. Misalnya hadis tentang keutamaan melepaskan kesulitan orang lain. Anjuran bersedekah bagi yang terlilit utang. Bahkan ada kisah inspiratif kaum Asy'ariyin di zaman Nabi. Kalau mereka kekurangan makanan, mereka kumpulkan semua yang ada, terus dibagi rata. Wah, itu kan cerminan tanggung renteng banget ya, dalam bentuk paling murni ya. Iya kan? Ditambah lagi prinsip universal dalam hadis, la dharar wala diror. Nggak boleh menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini jadi prinsip penting juga. Lengkap banget ya landasannya Quran, hadis, ditambah lagi tadi disebut kaidah fikih ya. Itu fungsinya apa? Kaidah fikih itu kayak prinsip hukum umum dalam muamalah, dalam transaksi. Misalnya kaidah yang populer. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Oh, jadi ini membuka ruang inovasi ya? Betul, memberi ruang untuk inovasi seperti tanggung renteng ini, selama nggak nabrak larangan syariah yang udah jelas. Ada juga kaidah lain, misalnya sesuatu yang sudah dikenal baik dalam adat kebiasaan, uruf, statusnya sama seperti syarat yang disepakati. Mengakui praktik baik yang udah lazim di masyarakat gitu. Iya, dan kaidah penting lainnya, kerugian, madharat harus dihindarkan sebisa mungkin. Semua ini memberikan legitimasi syariah yang kuat bagi tanggung renteng, asal yaitu tadi dijalankan sesuai aturan mainnya. Diperbolehkan. Lega nih LKS dan kelompok UMI. Tapi, ada tapinya. Nah, Selalu ada syaratnya dalam fikih muamalah, biar sesuai prinsip. Tepat. Syaratnya adalah harus memenuhi semua ketentuan dan batasan yang ada di dalam fatwa ini. Jadi, bukan boleh bebas gitu aja. ada dah rambu-rambunya. Betul. Lalu, siapa aja sih yang terlibat? Ketentuan ketiga, poin 1, nyebut 3 pihak utama. LKS sebagai penyedia dana, kelompok sebagai wadah dan penanggung jawab kolektif, dan anggota kelompok sebagai penerima manfaat sekaligus anggota penanggung jawab. Struktur 3 pihak ini jadi kunci mekanisme kerjanya nanti. LKS, kelompok, anggota. Kemudian, nah ini yang penting, gimana mekanisme tanggung renteng itu diikat secara hukum? Akadnya pakai apa? Fatwa ini ngasih 2 alat atau akad utama. Ini di ketentuan ketiga, poin 2. Ada pilihan berarti ya? Ada 2 pilihan, bisa pakai akad kafalah atau akad hibah bi al-syart. Kafalah, hibah bi al-syart. Oke, Nanti kita bedah bedanya apa. adanya pilihan akad ini bagus sih, memberikan fleksibilitas, jadi LKS dan kelompok bisa milih mana yang paling pas dengan model operasi dan kesepakatan mereka. Iya, bisa disesuaikan. Nah terus, kalau amit-amit nih, ada anggota yang nunggak bayar, apa aja sih yang wajib ditanggung renteng oleh kelompok? Ketentuan ketiga, poin 3 merinci ini. Lingkup tanggung jawabnya sampai mana gitu ya? Betul. Prinsipnya, tanggung renteng itu mencakup kewajiban anggota yang belum dibayar ke LKS. Kalau akad pembiayaannya jual beli, kayak murabahah gitu, yang ditanggung ya sisa harganya, pokok plus marginnya. Oke, jelas kalau jual beli. Kalau sewa, kayak ijarah atau IMBT, ya sisa uang sewanya, ujrah. Nah, kalau akadnya bagi hasil, mudharabah atau musyarakah, ini agak unik nih. Gimana tuh uniknya? Ya, ini perlu diperhatikan. Untuk akad bagi hasil, yang ditanggung renteng itu adalah pengembalian modal pokoknya, rasul malnya, ditambah bagian bagi hasil yang memang sudah menjadi hak LKS, tapi belum sempat dibayarkan oleh anggota itu. Oh, jadi bukan potensi bagi hasil ke depannya? Bukan, hanya bagi hasil yang sudah nyata jadi hak LKS, tapi belum dibayar. Jadi nggak mencakup potensi bagi hasil di masa mendatang yang belum pasti. Ini penting untuk menghindari unsur ghorar atau ketidakpastian yang dilarang dalam syariah.
hanya menanggung apa yang sudah pasti jadi kewajiban. Oke, make sense. Menghindari spekulasi ya. Nah, sekarang mari kita kupas satu-satu dua pilihan akad tadi. Kafalah dan hibah bi'al syart. Kita mulai dari akad kafalah dulu ya, di ketentuan keempat. Ini kan intinya akad penjaminan ya. Betul sekali. Kafalah itu secara harfiah artinya jaminan atau tanggungan. Dalam konteks ini, kelompok secara kolektif bertindak sebagai penjamin atau kafil. Kafil, oke. Mereka menjamin utang atau kewajiban anggota, makful anhu, kepada LKS, makful lahu. Pihak-pihaknya jelas, terus sumber dananya dari mana buat jaminan ini? Nah, fatwa menyebutkan sumber dananya berasal dari iuran anggota. Tapi sifat iurannya ini tabaruk. Tabaru, maksudnya gimana tuh? Tabaruk itu semacam donasi atau kontribusi sosial untuk tujuan kebajikan. Dalam hal ini, untuk tujuan sosial penjaminan bersama. Dana ini dikumpulkan dan dikelola sebagai dana milik bersama kelompok. Oke, jadi bukan dana komersial ya, tapi dana sosial bersama. Nah, kapan jaminan ini aktif atau efektif? Jaminan ini efektif kalau ada anggota yang gagal bayar, entah kurang jumlah pembayarannya, atau telat dari waktu yang ditentukan. Saat itulah dana kafalah kelompok bisa digunakan untuk menutupi ke LLK. Jadi semacam dana darurat kolektif gitu ya, buat nutupin utang anggota yang macet ke LLK? Bisa dibilang begitu. Nah, fatwa juga menekankan beberapa klausul penting nih dalam akad kafalah ini, biar jelas. Apa aja tuh poin pentingnya? Pertama, harus ada pernyataan eksplisit saling menjamin antar anggota. Jadi semua sadar mereka saling menjamin. Kedua, ini penting dicatat. Kafalah ini bukan pengalihan utang. Oh, bukan utangnya pindah ke kelompok. Bukan, utang tetap atas nama anggota yang bersangkutan. Kelompok hanya bertindak sebagai penjamin pembayarannya ke LKS kalau si anggota gagal bayar. Oke, jelas bedanya. Terus? Ketiga, LKS boleh menagih. Bisa langsung ke anggota yang bersangkutan atau bisa juga ke kelompok sebagai penjaminnya. LKS punya pilihan. Fleksibel buat LKS ya? Iya. Keempat, kalau kelompok sudah bayar ke LKS pakai dana kafalah tadi, utang anggota itu dianggap lunas dari sisi LKS. LKS nggak boleh nagih lagi ke anggota itu untuk utang yang sama. Nah, kelima, ini ada mekanisme menarik. Hak subrogasi. Hak subrogasi. Apa itu? Kembali dana tersebut kepada anggota yang dibantu tadi. Oh, jadi kelompok bisa nagih ke anggotanya sendiri. Betul. Tapi tentu ya, penagihannya harus melihat kondisi anggota tersebut. Ini tujuannya untuk keadilan internal dan keberlanjutan dana kelompok. Bantuan yang diberikan bukan berarti hilang gitu aja. Supaya dana bisa muter lagi ya? Iya, ada mekanisme tagihan internal agar dana bisa berputar kembali. Tentunya dilakukan dengan cara yang bijak, nggak memberatkan anggota yang memang lagi kesulitan banget. Ini kan memformalkan praktek penjaminan kolektif yang mungkin udah jalan informal. Fatwa juga merujuk pendapat ulama loh, termasuk ulama modern seperti Yasar Ahmad Badar Ahmed. Oh iya, apa kata mereka? Model jaminan. Sekarang kita ke pilihan kedua. Akad hibah bi'asyart. Ini di ketentuan kelima. Konsepnya beda ya ini. Hibah kan artinya pemberian. Betul, basisnya beda. Hibah itu kan pemberian atau donasi sukarela dari anggota. Tapi ada embel-embel bi'asyart. Dengan syarat. Iya, dengan syarat. Jadi ini hibah yang baru berlaku atau baru bisa digunakan kalau syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama itu terpenuhi. Makanya disebut juga hibah mu'allaqah, tergantung di asyart. Dananya dari mana? Sama kayak kafalah. Sama, sumbernya dari iuran anggota juga. Dikelola sebagai dana bersama kelompok. Tapi, nah ini bedanya, penggunaannya gimana? Apa cuma buat bayar utang anggota macet kayak kafalah tadi? Nah iya, itu pertanyaannya. Ternyata lebih fleksibel. Hibah bi'asyart ini cakupannya lebih luas. Fatwa ngasih contoh nih, dana hibah bersyarat ini bisa dipakai untuk 1. Membayar kewajiban anggota yang benar-benar tidak mampu bayar ke LKS. Tentunya setelah diverifikasi ya. Harus dipastikan dulu ya nggak mampunya. Iya dong. Kedua, bisa juga untuk memberikan talangan atau pinjaman lunak, kort, kepada anggota yang butuh. Tentunya dengan syarat pengembalian tertentu yang disepakati. Oh, bisa buat pinjaman internal juga. Bisa. Ketiga, bisa untuk bantuan sosial kalau ada anggota kena musibah, sakit, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Keempat, bisa juga untuk kepentingan kolektif lainnya yang disepakati kelompok. Misalnya buat kegiatan pelatihan bareng atau apa gitu. Wah, jadi cakupannya luas banget ya.
Lebih kayak dana sosial atau dana kebajikan kelompok yang terstruktur gitu ya? Persis, lebih dari sekedar jaminan utang. Jadi, kuncinya di syarat itu tadi ya? Syaratnya harus jelas banget dong kalau gitu. Kapan dana ini bisa cair atau digunakan? Tepat sekali. Itu krusial. Syarat-syaratnya harus detail dan disepakati di awal oleh semua anggota kelompok. Misalnya, kapan sih seorang anggota dianggap tidak mampu? Gimana proses verifikasinya? Bagaimana mekanisme pencairan dananya? Apa hak dan kewajiban anggota terkait dana hibah ini? Semuanya harus jelas tertulis. Biar nggak ada kesalahpahaman dan dana dipakai sesuai tujuannya. Betul. Nah, kalau dana hibah ini administrasinya dikelola oleh LKS, misalnya LKS bantu catatin atau simpenkan, maka hubungan antara kelompok dan LKS untuk pengelolaan dana ini menggunakan akad wakalah. Wakalah, pemberian kuasa gitu. Iya, pemberian kuasa pengelolaan administrasi dana hibah kelompok. Ini juga sejalan loh dengan pandangan ulama kontemporer kayak Dr. Ali Muhyiddin Al-Karahadagi. Beliau menekankan bahwa jaminan atau asuransi syariah itu boleh untuk risiko real. Risiko real seperti apa? Ya, seperti ketidakmampuan bayar karena pailit atau karena musibah, sakit, dan sebagainya. Tapi bukan untuk menjamin utang yang berbasis riba, itu nggak boleh. Oke. Jadi jelas ya bedanya. Kalau kafalah itu fokusnya garansi pembayaran utang ke LKS, kalau hibah bi'al syart ini lebih kayak dana sosial serbaguna milik kelompok yang salah satu fungsinya bisa buat bantu bayar utang anggota kalau memang memenuhi syarat. Betul, pilihan antara keduanya ini menarik, memberi ruang bagi LKS dan kelompok untuk menentukan mana yang lebih pas dengan kebutuhan dan karakter kelompoknya. Mungkin kafalah lebih ngasih rasa aman ya buat LKS karena fokusnya murni jaminan utang. Bisa jadi, sementara hibah bi'al syart mungkin ngasih otonomi dan fleksibilitas lebih besar buat kelompok ngelola dana sosialnya sendiri. Ada semacam trade-off di sana. Nah, sekarang kita lihat peran LKS nih, lembaga keuangan syariahnya. Mereka kan bukan cuma tukang cairin duit ya pastinya dalam skema ini. Apa aja sih tanggung jawab LKS menurut fatwa ini? Ada di ketentuan ke-6 ya? Iya, peran LKS ini sentral banget. Pertama dan paling utama, LKS wajib memastikan semua proses pembiayaan UMI dengan skema tanggung renteng ini mutlak sesuai prinsip syariah. Harga mati itu ya? Bebas dari garor atau ketidakpastian yang berlebihan, bebas dari maisir atau spekulasi, bebas dari daror atau hal yang merugikan, dan praktek haram lainnya. Ini nggak bisa ditawar. Selain itu, apa lagi? LKS juga wajib patuh pada fatwa-fatwa DSN MUI lain yang relevan, terutama fatwa nomor 119 tahun 2018 tentang pembiayaan UMI syariah itu sendiri. Nah, yang menurut saya juga nggak kalah penting, LKS punya kewajiban edukasi. Edukasi ke siapa? Ke kelompok dan anggotanya. LKS harus menjelaskan sejelas-jelasnya tentang produk pembiayaannya, tentang akad pembiayaannya, dan juga tentang akad tanggung rentengnya. Apakah pakai kafalah atau hibah bi'al syart? Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak? Wah, ini penting banget sih peran edukasinya. Supaya anggota nggak cuma ikut-ikutan temennya, tapi beneran paham konsekuensi dari skema tanggung renteng ini. Konflik atau rasa nggak adil di kemudian hari bisa muncul. Edukasi ini untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama. Setuju. Ada lagi peran LKS. Ada. LKS juga bertugas memastikan sebelum pembiayaan disalurkan bahwa kriteria dasar tanggung renteng itu memang terpenuhi di kelompok calon penerima. Kriteria dasar itu apa aja? Ya, misalnya kelompoknya nyata ada dan solid anggotanya. Terus ada aturan main soal pelunasan bersama yang jelas. Dan ada peraturan internal kelompok yang disepakati dan mengikat semua anggota. LKS harus verifikasi ini dulu. Jadi LKS perannya jadi fasilitator, edukator, sekaligus kayak penjaga gawang prinsip syariah dalam skema ini ya. Betul sekali. Keberhasilan model tanggung renteng syariah ini kayaknya sangat bergantung pada seberapa baik LKS menjalankan peran pendampingan ini. Ini bukan model lepas tangan setelah dana cair. Perlu ada pendampingan berkelanjutan. Oke, kita udah kupas tuntas nih isi fatwa ini. Dari A sampai Z kayaknya. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Kalau boleh saya simpulkan. Silakan. Fatwa DSN MUI nomor 162 ini pada intinya ngasih lampu hijau sekaligus rambu-rambu yang jelas. Supaya praktek tanggung renteng di pembiayaan ultramikro itu sesuai syariah. Jadi ada kepastian hukum syariahnya sekarang. Ya,
Praktek yang akarnya dari semangat gotong royong atau ta'awun ini sekarang punya dua pilihan kendaraan akad yang sah. Kafalah yang fokusnya jaminan atau hibah bi'al syart yang lebih ke hibah bersyarat atau dana sosial. Dua-duanya diakui syariah dengan ketentuan masing-masing. Ini langkah maju ya menurut saya untuk memberdayakan usaha mikro di Indonesia dengan tetap menjaga koridor syariah. Dan peran kelompok serta LKS jadi aktor utamanya. Betul, dan jangan lupa fatwa ini juga menyisipkan pesan penting soal keadilan, transparansi akad, dan akuntabilitas. Mekanisme kayak hak subrogasi di kafalah atau syarat-syarat ketat di hibah bi'al syart itu kan tujuannya menyeimbangkan antara semangat menolong dengan tanggung jawab penggunaan dana bersama, biar adil dan berkelanjutan. Benar juga. Bahkan sampai penyelesaian sengketa pun diatur ya. Iya, diatur. Utamakan musyawarah mufakat dulu di internal kelompok atau dengan LKS. Kalau buntu, baru dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa syariah yang diakui, kayak Basarnas, MUI, atau Pengadilan Agama. Semuanya dirancang agar sistem ini berjalan fair. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Wah, apa tuh? Kita lihat kan bagaimana fatwa ini mencoba melembagakan semangat gotong royong dalam skema tanggung renteng untuk level ultramikro. Nah, menurut Anda bagaimana ya konsep gotong royong tradisional kita yang kaya ini bisa diadaptasi lebih luas lagi? Maksudnya di luar UMI? Iya, diadaptasi secara modern, tentu tetap sesuai syariah untuk menjawab tantangan ekonomi kolektif lainnya di masa kini. Apakah model serupa punya potensi dikembangkan di sektor lain atau skala yang lebih besar mungkin? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan bersama ya. Potensinya pasti ada, tapi tantangannya juga pasti beda. Nah, itu dia. Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Semoga pembahasan soal fatwa tanggung renteng UMI ini bermanfaat ya untuk Anda. Semoga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.